Dikenal sebagai Mehmed II, beliau merupakan salah seorang sultan dari kerajaan Ottoman. Nama aslinya adalah Mehmed bin Murad. Dan pada saat beliau berkuasa itulah salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah terjadi, yaitu menaklukkan Konstantinopel. Proses penaklukan Konstantinopel tidaklah dilakukan secara kebetulan, melainkan hasil dari serangkaian perencanaan yang sangat matang. Juga perkembangan spiritual yang ada pada diri Sultan selama bertahun-tahun. Dalam video ini, akan kami tunjukkan bagaimana cerdasnya pasukan militer Sultan dimulai dari tahap persiapan perangnya, dan bagaimana pada akhirnya Mehmed mendapatkan gelar kebesaran yaitu Mehmed Sang Penakluk atau Muhammad Al-Fatih. Sejak kecil, Muhammad Al-Fatih sudah memiliki keterampilan kepemimpinan yang hebat. Keterampilan ini dia dapatkan melalui pengalamannya menjadi gubernur di Amasya, serta entusiasmenya yang sangat tinggi terhadap ilmu pengetahuan. Gurunya, Muhammad Syams al-Din bin Hamzah, merupakan penasehat Sultan sejak ia masih sangat muda. Beliau mengajarkan ilmu agama, sains, sejarah Islam, bahasa, dan pengetahuan tentang karakter kenabian. Beliau jugalah yang selalu menginspirasi Mehmed kecil untuk menaklukkan Konstantinopel. Bagaimanapun juga, menaklukkan Konstantinopel bukanlah pekerjaan yang mudah. Umat Islam di masa lalu sudah pernah mencoba menaklukkan kota ini, namun gagal. Konstantinopel sudah bertahan terhadap pengepungan dan serangan lebih dari 800 tahun. Karena memiliki sistem pertahanan yang sangat tangguh, serta benteng-benteng yang mustahil ditembus dengan persenjataan yang ada pada masa itu. Namun, strategi sebelum berperang untuk menaklukkan Konstantinopel yang dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih merupakan sesuatu yang jenius dan sangat berbeda dengan yang dilakukan oleh pendahulunya. Dia membuat perjanjian damai dan gencatan senjata dengan Serbia, Hongaria, dan Bulgaria, lalu menaikkan pajak ke negara yang ada dalam perlindungan kerajaan Ottoman, serta mengatur sektor perdagangan sedemikian rupa untuk mengamankan dana perang. Mehmed sangat serius dalam mempersiapkan strategi militernya. Dia mampu menyiapkan ratusan ribu tentara infanteri, kavaleri, dan janisari dari kalangan muslim. Dia juga mempersenjatai pasukannya dengan senjata terbaru yang tidak dimiliki oleh kerajaan lain saat itu. Di antaranya adalah meriam raksasa Dardanella atau Shahi dalam bahasa Turki, yang akan digunakan untuk menembus benteng Theodosian. Mehmed sangat teliti dan tidak mau ambil resiko. Dia membuat strateginya pada peta dan mempelajarinya dengan sangat hati-hati. Dengan melihat laporan-laporan dari bawahannya, semua aspek kelebihan dan kekurangan selalu dihitung dan dianalisa dengan cermat. Mehmed menganalisa kegagalan para pendahulu ketika akan menaklukkan Bizantium dan menemukan titik lemahnya. Salah satunya adalah kesalahan yang dilakukan melalui jalur darat, dan terbukti kota Bizantium tidak terdampak pada model serangan ini. Mehmed lalu melihat bahwa mereka dapat menggunakan laut untuk rute perdagangan dan jalur suplai untuk peperangan untuk menyelesaikan masalah ini. Mehmed lalu mengatur pasukan infanteri dan kavaleri di darat dan menggunakan angkatan lautnya untuk menahan kapal-kapal yang membawa bantuan dan perbekalan perang dari kerajaan-kerajaan Kristen. Akhirnya, pada tanggal 6 April 1453, pengepungan Konstantinopel dimulai. Serangan ke kota dan ledakan meriam-meriam besar yang kurang akurat yang menghantam dinding benteng ternyata tidak dapat menghancurkan benteng Theodosian. Besarnya meriam yang digunakan membuat meriam itu hanya dapat diisi ulang kembali untuk waktu yang lama. Kelemahan meriam ini lalu dimanfaatkan oleh pasukan Bizantium untuk memperbaiki benteng mereka kembali. Serangan darat oleh pasukan infanteri Ottoman berulang kali dapat dipukul mundur, sementara angkatan lautnya pun memiliki masalah tak bisa ikut menyerang karena Bizantium sudah membentangkan rantai yang besar melintasi Golden Horn Bay. Semua masalah yang dihadapi saat penyerangan dan penaklukan Konstantinopel sangat membuat frustasi Al-Fatih. Dia harus segera mengambil tindakan cepat pada situasi kritis seperti ini. Setelah berhari-hari pasukan Ottoman berada dalam situasi yang sulit, Sultan lalu mendapat petunjuk dan memerintahkan pasukannya untuk membuat jalan bagi kapal perang mereka dari kayu gelondongan
yang dilumasi minyak dan memindahkan armada kapal lautnya melalui jalur darat. Bahkan membawa kapal lautnya menaiki bukit Golden Horn demi melewati bentangan rantai di laut. Pasukan musuh terpaksa membubarkan sebagian pasukan untuk mempertahankan tembok laut di sepanjang Golden Horn. Pasukan Bizantium yang sedang kewalahan di beberapa titik berbeda panik melihat semua kekacauan ini. Akhirnya, setelah peperangan dan pengepungan selama 53 hari, pertahanan Bizantium runtuh dan tertancaplah bendera kebesaran Kesultanan Ottoman di benteng tertinggi Konstantinopel. Tanggal 29 Mei 1453, Sultan Mehmed resmi menaklukkan Konstantinopel. Setelah penaklukan, Mehmed memberikan perlindungan kepada kaum Yahudi dan pemeluk agama Kristen, dan tetap menghargai hak mereka sebagai penduduk Konstantinopel. Dengan menaklukkan Konstantinopel, Sultan Muhammad Al-Fatih telah menetapkan garis depan baru untuk penyebaran agama Islam di wilayah barat dan masih berdampak kepada dunia sampai saat ini. Adakah makna atau pelajaran dari kisah singkat dari sosok Sultan sang penakluk ini? Sampaikan di kolom komentar ya.